Halo semua, pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai pH dan pOH. pH itu kepanjangan dari potential of hydrogen, atau kita akan menyebutnya sebagai derajat keasaman. Derajat keasaman ini akan menunjukkan secara kuantitas nilai dari suatu asam atau basa. Nah, kalau nilai dari suatu derajat kebasaan kita mengenalnya dengan pOH. Di sini secara umum kita menyebut bahwasanya pH ini akan menunjukkan berapa nilai dari masing-masing asam atau basa. pH itu merupakan minus log H plus atau proton, gitu ya. Ini bagi asam. Sehingga nanti kita ketemu nilai pKa plus log garam dibagi dengan log asam. Nah, biasanya pKa ini kita menyebutnya sebagai logaritma negatif dari konstanta asam. Jadi pKa ini adalah logaritma negatif dari konstanta asam. Ini ditujukan untuk bagaimana asam ini terdisosiasi dalam pelarut. Makanya nilai H plus itu sama dengan 10 pangkat min pH. Di sini nilai pOH jadi sama dengan asam tadi atau pH. Bedanya nanti kalau H untuk pOH adalah menggunakan OH minus. Jadi PKB plus log garam dibagi dengan log basa di sini. Nah, untuk basa kuat atau asam kuat nilainya itu untuk yang keadaan netral H plus itu sama dengan OH minus. Di sini nilainya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 molaritas. pH dan pOH biasanya kita menggunakan molaritas untuk konsentrasinya. Nah, untuk jumlah keseluruhan dari pH dan pOH adalah 14. Jadi misalkan kita punya sebuah contoh. Untuk nilai konsentrasi 6,3 berapa 6,3 kali 10 pangkat 5 molaritas, berapa nilai pH-nya. Nah, untuk mencari nilai ini kita tinggal dikalikan minus log dari suatu konsentrasi tertentu. Nah, di sini nilainya adalah 4,2. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai 14 itu adalah PKW. PKW itu water, air gitu ya. Sehingga nilainya sama dengan pH plus pOH, 14 dikurangi dengan pOH-nya. Dengan pH-nya. Sehingga untuk mencari pOH itu nilainya sama dengan 14 dikurangi 4,20. Nilainya 9,8. Untuk lebih jelas lagi kita akan melihat latihan soal. Misalnya yang pertama kita mempunyai contoh asam laktat, yang mana biasanya kita gunakan untuk suatu campuran dalam susu, produk susu gitu ya, baik saset ataupun yang dalam bentuk bubuk gitu ya. Misalnya asam laktat HC3H5O3 itu memiliki konsentrasi sebanyak 0,1 molaritas. Oke, konsentrasinya sebanyak 0,1 molaritas, mempunyai pH sebesar 2,44 pada suhu. Oke, suhunya adalah 25 derajat Celcius. Oke, hitunglah nilai dari pertama Ka, konstanta asam ketika dia terdisosiasi ke dalam pelarut. Yang kedua adalah logaritma negatif Ka. Jadi pKa itu adalah artinya logaritma negatif. Sehingga di sini kita uraikan reaksinya ketika dia terurai, HC3H5O3 terurai menjadi H plus C3H5O3 minus. Sehingga di sini kita dapat menentukan nilai Ka adalah dari H plus kali C3H5O minus dibagi dengan HC3H5O3 untuk nilai Ka. Maka kita bisa menentukan nilai H plusnya dengan cara kita membuat suatu reaksi kimia di sini. Oke, untuk H plus karena nilainya 2,44 maka nilainya adalah sebesar 0,0036 molar. Jadi ini adalah yang dia bereaksi gitu ya.
Sehingga di sini kita mendapatkan mula-mulanya berapa tadi? Mula-mulanya adalah, jadi teman-teman nanti bisa membuat mula-mula, reaksi, dan setimbang atau setara gitu ya, atau equilibrium. M mula-mula. Mula-mulanya tadi 0,1 molaritas ya untuk asam laktatnya ya. Jadi 0,1 molaritas. Nah, untuk ini berarti kan dia ketika dia produknya terdekomposisi, jadi ini terdekomposisi namanya, jadi terurek untuk yang lebih kecil gitu ya. Jadi nantinya kita bisa dikurangi dengan X. X ini, jadi ini produk yang terdekomposisi. Oke, sehingga nilainya adalah ketika dia setara, untuk asam laktat sendiri itu nilainya adalah 0,1 kurangi 0,0036 molar. Dan untuk H plus 0,0036, dan begitu juga untuk CH3 H5O3 minus 0,0036. Maka nilai dari asam laktatnya adalah setelah dia equilibrium atau setara adalah 0,0096. Di sini kita dapat menuliskan nilai Ka itu sama dengan, jadi konsentrasi dari masing-masing yang terdisosiasi tadi, maksudnya terdisosiasi dibagi dengan produknya, sehingga kita ketemu nilai Ka adalah 1,4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, untuk mencari pKa kita tinggal di logaritma negatif Ka gitu ya, untuk mencari nilai pKa, sehingga kita mendapatkan nilai min log 1 kali 0,4 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 3,85. Jadi ini hanya untuk asam Ka gitu ya. Jadi nanti untuk Kb nanti sama perlakuannya, tinggal nanti yang membedakan adalah Kb nanti yang kita uraikan adalah OH-nya. Nah, setelah ini kita akan mempelajari bagaimana kalau dalam keadaan yang dia bersifat basa. Oke. Jadi masing-masing asam atau basa mempunyai nilai konstanta dan logaritma negatif. Yang kedua, ini mengenai metilamin. Biasanya ini merupakan basa lemah gitu ya. Oke. Ketika metilamin ini mempunyai konsentrasi sebesar 0,1 molaritas. Oke. Nilainya 0,1 molaritas. Oke, dia terdisosiasi atau ionisasi gitu ya. Jadi yang terionisasi bukan seluruhnya, bukan 100%, tapi hanya sebesar 6,4%. Oke. Berapa nilai Kb dan Pkb-nya? Nah, kalau dia terionisasi seperti ini, maka kita bisa menjabarkan dia akan larut dalam air, metilamin. Ketika dia larut dalam air, nanti kita nilainya adalah plus H2O untuk metilamin. Jadi dia terionisasi menjadi CH3NH3 plus H2O. Nah, di sini nilai Kb sama dengan CH3NH3 plus kali 0 OH minus. Oke, dibagi dengan CH3NH2. Nah, karena dia terionisasi hanya 6,4%, maka kita harus mengetahui berapa konsentrasi dari metilamin tersebut. Oke, sehingga untuk mencarinya kita tuliskan mol per liter C metilamin tadi yang terionisasi dibagi dengan 0,1 molar kali 100%. Jadi nilainya adalah 6,4%. Jadi yang terionisasi 0,1 itu bukan seluruhnya, tapi cuma 6,4%. Sehingga kita dapat menentukan nilai molaritas yang terionisasi adalah, kalau tadi kan kita menentukan dengan cara 0,0036 ya tadi ya, karena diketahui nilai pH-nya. Kalau ini kan kita tidak diketahui nilai pH gitu ya. Jadi yang bereaksi adalah 0,0064 molar. Jadi setelah kita mengetahui berapa nilai yang bereaksi, maka kita membuat mula-mula, reaksi, dan setimbang.
atau setara gitu ya. Jadi I inisial. Oke. Jadi karena O dia tidak dianggap ya, karena dia tidak ada yang terionisasi. Jadi 0,1 dikurangi 0,0064 untuk yang metilamin. Jadi kalau kita hitung nilai Kb-nya dari reaksi metilamin yang terionisasi sebesar 6,4% ini, nilainya sama dengan ketika dia setara. Jadi kita langsung hitung nilai PKB-nya. Jadi nilai dari PKB di sini adalah yang terionisasi, dua-duanya dikalikan dibagi dengan yang terionisasi tadi produknya. Jadi 4,4 kali 10 pangkat minus 4. Maka nilai dari PKB di sini adalah minus log 4,4 kali 10 pangkat min 4. Nilainya sama dengan 3,36. Oke, sekarang kita beralih ke contoh yang ketiga atau mungkin latihan soal. Latihan soal ini sebenarnya teman-teman harus mengerjakan secara mandiri, tapi nggak apa, ini akan saya coba membaginya supaya teman-teman bisa mempelajari lagi. Oke, jadi more practice, more perfect gitu ya. Oke, di sini kita punya hidrazin atau N2H4. N2H4 digunakan dalam membangkit tenaga uap listrik hidrazin sebenarnya. Jadi konsentrasi dari hidrazin di sini nilainya adalah 0,25 molar dan Kb-nya adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 6. Jadi kita uraikan nilainya karena dia terionisasi gitu ya. Membentuk N2H5 plus OH minus. Nah, yang ditanya adalah A, berapa pH dari hidrazin? Oke, untuk A adalah berapa pH dari hidrazin di derajat keasaman dari hidrazin. Yang B adalah berapa persen hidrazin yang terionisasi. Nah, di sini kita harus menentukan nilai Kb-nya terlebih dahulu untuk mencari nilai dari pH. Oke. Jadi ketika hidrazin terionisasi, kita tulis dulu reaksinya karena dia akan membentuk N2H5 plus OH minus di sini. Sehingga di sini nilainya sama dengan Kb N2H5 plus kalikan OH minus dibagi dengan N2H5. Sehingga ketika kita reaksikan, maka nanti mula-mulanya nilainya sama dengan 0,25 molar. Dan kita belum tahu berapa persentase yang terionisasi, maka kita hanya tuliskan minus X. Jadi nanti akan ada catatan gitu ya. Jadi karena hidrazin ini merupakan asam lemah, jadi bukan hanya lemah tapi sangat-sangat lemah gitu ya. Ini tergantung konsentrasinya juga. Sehingga nantinya nilai X jadi bisa tidak dianggap, atau dia equilibriumnya adalah dia sama dengan 0 atau tidak dianggap gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menghitung nilai Kb atau kita bisa mengignore, jadi tidak menganggap gitu ya, tidak dianggap nilai X ini. Sehingga nilainya adalah Kb sama dengan X kali X dibagi dengan 0,25 minus X. Ya karena tadi nilainya tidak dianggap, maka nilainya setara dengan X kali X 0,25 sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 6.
Sehingga di sini nilai POH sama dengan minus log kali 5,7 kali 10 pangkat min 4, nilainya sama dengan 3,24. Karena yang ditanya di sini adalah nilai pH, maka 14 dikurangi 3,24 sama dengan 10,76. Sekarang kita mengerjakan yang B, yaitu persentase ionisasi. Jadi ketika tinggal dibagi antara yang terionisasi sama yang mula-mula, yaitu 5,7 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 0,25 molaritas kali 100%. Di sini nilainya sama dengan 0,23%.